prajurit aktif boleh menduduki jabatan sipil. Emang kenapa sih hal ini tuh menjadi isu yang hangat gitu? Militer yang aktif di jabatan sipil itu dapat menciptakan konflik kepentingan. Salah satu pasal nih yang menjadi sorotan adalah peluang prajurit aktif untuk menduduki di jabatan sipil sendiri. Prajurit aktif menduduki jabatan sipil dapat mengaburkan batas antara militer dan politik dan juga berpotensi mengancam daripada netralitas TNI sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, kita kembali ke kelas Talk. Pada acara kita hari ini yaitu membahas isu-isu yang mungkin sedang hangat ya di akhir-akhir ini. Sebelum itu kita akan perkenalan dulu. Perkenalkan, nama aku Mesya Rizia sebagai moderator dalam acara Kislah Talk hari ini. Dan kita kedatangan narasumber kita yang spesial nih dari Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik di Semarang. Boleh nih Kak, perkenalan dulu. Izin perkenalkan, nama aku Muhammad Edi Dermawan. Aku sini sebagai Wakil Menteri Kementerian Sosial dan Politik BMKBM Politeknik di Semarang. Oke, udah perkenalan nih Kak. Gimana nih kabarnya? Apakah senang, sedih? Alhamdulillah netral sih, nggak ada perasaan apapun. Oke. Kesibukannya akhir-akhir ini apa ya Kak? Sibukan sekarang apa ya? Ya nggak sibuk banget sih, nggak terlalu ngurusin hal-hal yang sekiranya bikin terlalu sibuk tuh enggak. Jadi di sini mungkin kita akan membahas topik mengenai revisi daripada RUU TNI atau fungsi dari TNI. Nah, mungkin langsung ke topik obrolannya aja ya Pak. Oke. Salah satu poin yang kami dibahas adalah prajurit aktif boleh menduduki jabatan sipil. Emang kenapa sih hal ini tuh menjadi isu yang hangat gitu? Apakah akan berdampak buat kehidupan kita sehari-hari nantinya? Mungkin dari kakak bisa memberikan pendapatnya. Mungkin aku izin memberikan pendapat ya. Militer yang aktif di jabatan sipil itu dapat menciptakan konflik kepentingan, ketimpangan kekuasaan dan mengurangi akuntabilitas sendiri. Dampaknya bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti kebijakan yang bias karena kepentingan dari militer sendiri. Bahkan mereka, kita tahu ya, kalau di ranah aparat itu kan seperti TNI Polri itu kan lebih ke senioritas mereka kuat banget ya. Oke. Mungkin salah satu pasal nih yang menjadi sorotan adalah peluang prajurit aktif untuk menduduki di jabatan sipil sendiri. Apakah hal ini tuh dapat mengancam netralitas dari TNI sendiri? Mulai ngasih rujukan ya, buku yang ditulis oleh Salim Said yang berjudul TNI dan Politik dari Dua Fungsi ke Reformasi. Itu jelaskan bahwa netralitas TNI itu adalah fondasi reformasi pasca Orde Baru, memperbolehkan prajurit aktif menduduki jabatan sipil dapat mengaburkan batas antara militer dan politik dan juga berpotensi mengancam daripada netralitas TNI sendiri. Oke, berarti poinnya adalah mengancam netralitas dari fungsi TNI sendiri ya? Ya. Oke. Lalu RUU TNI ini tuh diklaim bertujuan untuk memperkuat ketahanan nasional nih, diklaimnya. Iya. Namun di sisi lain ada khawatiran nih bahwa justru akan terjadi politisasi dan bentuk militer. Bagaimana menurut kakak nih tentang hal tersebut? Kalau boleh ngasih rujukan di buku lagi,
itu ada buku The Politics and Democracy in Asia and the Pacific. Itu menjelaskan bahwasanya politisasi militer sering terjadi ketika militer itu sudah masuk di luar bidang militer sendiri. Klaim penguatan pertahanan harus dibarengi dengan mekanisme yang diawasi ketat oleh sipil sendiri. Oke, berarti bisa disimpulkan atau aku nangkep poinnya tuh bahwa ini tuh kurang pas gitu ya untuk di kalangan apa ya di ranah militer sendiri ya untuk jabatan-jabatan untuk kepentingan politisasi ini sendiri. Ya benar. Karena kalau aku boleh ngasih pendapat lagi, ini kan klaim mereka kan sepihak ya, cuma dalam satu perspektif mereka doang, tapi mereka gak tahu perspektif dari masyarakat sendiri itu gimana. Dengar-dengar kemarin itu ya kita mau turun aksi tapi ternyata UU-nya sudah disahkan. Kita kalau di Semarang sendiri kita itu turun aksi jam 1 siang, sedangkan pada hari itu disahkannya jam 11 atau jam 10 hari. Secara tertutup. Dan juga dari Puan Maharani sebagai Ketua Umum DPR, mereka mengatakan kalau produk hukum ini sudah dibarengi dengan masyarakat yang sudah menyetujui. Tetapi dari perspektif masyarakat sendiri itu klaimnya sepihak gitu. Iya. Lalu nih banyak yang bilang revisi ini tuh bisa bikin TNI makin kuat. Tapi ada juga yang khawatir bakal bikin TNI terlalu masuk ke urusan sipil. Nah menurut kakak nih, mana yang lebih penting terjadi di abad 2 gitu? Apakah bikin TNI makin kuat ataukah khawatiran bakal bikin TNI ini tuh terlalu masuk urusan sipil? Menurutku keseimbangan antara penguatan militer dan penghindaran intervensi sipil adalah kuncinya. Jika ada revisi tidak disertai dengan batasan jelas, intervensi TNI ke ranah sipil lebih mungkin terjadi, seperti pengalaman sejarah Revolusi Abri itu. Karena kita tahu ya, dari sejarah Revolusi Abri di Orde Baru itu memang banyak militer-militer yang masuk ke ranah sipil seperti di politik. Gitu. Oke. Mungkin sebelum itu kita kan selama mahasiswa nih ya. Sebagai mahasiswa dan mungkin generasi muda, kita perlu aware gak sih tentang hal ini atau tentang isu-isu yang mungkin baru-baru ini tuh kita rasakan atau berdampak kita sendiri nih. Aku izin beri tanggapan. Kita tahu ya, mahasiswa kan sebagai roda penggerak daripada pergerakan sendiri kan. Jadi mahasiswa itu harus kritis gitu. Nah, ketika kita berbicara kenapa sih kita sebagai mahasiswa harus aware, karena dari revisi UU TNI ini sudah mencemari daripada sistem meritokrasi sendiri dulu. Yang dimana sistem meritokrasi sendiri itu bidang-bidang yang sekiranya tidak relevan dengan fungsi mereka, itu menjadikan bidang itu kurang gitu. Karena kita tahu sistem meritokrasi ini sudah menurutku sistem yang paling ideal gitu. Karena setiap bidang itu diisi oleh orang-orang yang kompeten. Nah, kenapa kita harus aware? Karena kita nih udah kuliah nih, misal kita kuliah di ilmu politik selama 4 tahun. Sedangkan militer sendiri kan mereka cuma istilahnya kayak masuk pendaftaran itu kan cuma tahapan-tahapannya yang mungkin sebulan 2 bulan ya, maka 3 bulan. Nah, sedangkan kita yang kuliah itu 4 tahun menekuni ilmu di bidang itu. Nah, ancamannya apa? Ancamannya adalah ketika kita sedang mencari pekerjaan, tetapi saingan kita juga ada dari kita gitu. Oke, kemarin aku sempat baca beberapa poin di sosial media nih tentang kayak tolak RUU TNI. Nah, seperti itu. Berarti
di poin itu ada yang menjelaskan tentang terancamnya kita itu di lapangan pekerjaan karena di suatu sisi prajurit TNI itu boleh menduduki jabatan sipil itu seperti itu ya. Jadi poinnya bahwa nantinya mungkin atau kedepannya itu apakah lapangan pekerjaan semakin sedikit karena kursi ini atau bagaimana? Sebenarnya itu apa ya, masih ragu ya, karena kita juga belum tahu nanti kedepannya kayak gimana. Tapi yang jelas adalah bahwa persaingan di dunia kerja pasti lebih ketat gitu. Oke, mungkin sesi kita yang terakhir, karena tadi kita udah bahas yang daging-daging dari isu ini ya. Oke, mungkin dari kakaknya ada yang mau disampaikan, kan mahasiswa nih, mungkin banyak yang belum melek tentang isu-isu ini gitu ya. Bagaimana sih pendapat kakaknya tentang mahasiswa yang mungkin ya bisa aware atau bisa ikut berpartisipasi nih dalam isu-isu yang mungkin selama Pak Prabowo menjabat ya itu banyak gerakannya. Aku izin mengutip daripada seorang penyair Jerman. Dia mengatakan buta terburuk adalah buta politik. Orang yang buta politik tak sadar bahwa biaya hidup, harga makanan, harga rumah, harga obat, semuanya bergantung keputusan politik. Dia membanggakan sikap anti politiknya, membusungkan dada dan berkeluar. Aku benci politik, sungguh bodoh dia yang tak mengetahui bahwa karena dia tidak mau tahu politik, akibatnya adalah pelacuran, anak terlantar, perampokan, dan yang terburuk adalah korupsi dan perusahaan multinasional yang menguras kekayaan negeri. Setidaknya kutipan tersebut dapat menyadarkan kita tidak hanya sebagai mahasiswa kita harus aware, tapi juga kita sebagai masyarakat biasa begitu. Karena semua tentang kebutuhan kita itu tergantung daripada keputusan politik sendiri. Oke, kutipan yang cukup bagus ya. Oke, mungkin untuk pemirsa atau penonton nantinya nih, kita tuh harus bisa memilah dan memilih mana nih yang emang kebijakan dari pemerintah atau kebijakan dari politik itu tuh yang emang berdampak seru dan berdampak positif untuk kedepannya. Jadi juga semena-mena berpendapat kalau apapun keputusan dari politik, apapun kebijakan dari pemerintah itu enggak mempengaruhi kehidupan kita ke depannya gitu. Padahal itu sedikit demi sedikit itu mempengaruhi seperti itu. Oke, mungkin dari kakaknya ada yang mau disampaikan lagi nih. Aku rasa cukup sih. Mungkin Mas Laptop singkat pada hari ini aku akhiri, mungkin kita akan jumpa di Mas Laptop berikutnya. Oke, see you.